izin hari ini Ici minta waktu Ibu untuk wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Kan kita di sekolah ini ada kasus, boleh Bu? Boleh, silakan Bu Aziza. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nantinya ditanyakan kepada Ibu tentang pengambilan keputusan di sekolah ini. Begini Bu, yang pertama, ini kan selama ini Ibu jadi pemimpin di sekolah kita ya Bu ya, tentu sudah terjadi banyak-banyak kasus. Nah, yang pertama sih ingin mau bertanya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Bu? Bagaimana Ibu? Baiklah, Bu Aziza, silakan Ibu akan menjawabnya. Yaitu sebagai seorang pemimpin dalam instansi pemerintahan pasti akan ada beragam kasus yang kita hadapi, baik kasusnya itu benar ataupun kasusnya salah. Iya. Tapi kita harus bisa mengidentifikasikan kasus ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Iya. Nah, caranya Ibu mengambil menelaah kasus ini adalah dengan cara kita mendatangi orang yang bermasalah. Iya. Sesudah mendatangi orang bermasalah itu kita menanyakan masalah apa yang dihadapinya. Nah, setelah itu barulah bisa kita mencari kebenarannya. Nah, setelah kita pahami, nanti itu kita harus ada pemetaan kasus yang merupakan rujukan moral dalam dilema etika. Untuk itu dilakukanlah kita membuat pertanyaan atau daftar pertanyaan untuk mengidentifikasikan kasus. Syarat kasus tersebut yang terjadi di dilema itu kita pahami supaya tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di negara kita ini, yang akan menimbulkan kenyamanan sosial bagi kita. Jika kasus ini lolos, maka syarat-syarat tersebut akan pasti aman di negara kita ini dan etika negara kita ini akan baik. Ya. Oh, berarti kita temui ya Bu ya orang-orang berkasus tadi, kemudian kita petakan kasus-kasus tersebut ya Bu ya. Ya. Terus Bu, selama ini ya Bu ya Ibu jadi pemimpin, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Bagaimana Bu? Oh, itu kita harus harus melihat dilema atau dilema permasalahannya. Nah, sesudah itu kita lihat dilema permasalahan yang benar atau yang salah, maka kita harus membenturkan dua faktor tersebut sebagai nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan rasa keadilan kita. Kalau memang benar, kita bilang benar, kalau salah, kita bilang salah, supaya terjadinya kedamaian dalam lingkungan sekolah kita ini. Oke, baik Bu. Berarti kita pertimbangkan dulu nih Bu ya tentang masalah tadi kesetiaan, rasa adil, belas kasihan. Jadi setelah itu baru diambil keputusan begitu maksud Ibu ya Bu ya. Oke Bu. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Prosedurnya itu adalah suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran. Biarpun masalahnya kecil, tapi kita harus bisa mencari kebenarannya supaya kita terjadi hubungan yang baik antara yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah. Dan kita harus berpikir secara baik. Berpikir secara baik, berbasis peraturan, dan berpikir rasa peduli. Tahap berikutnya adalah dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta atau temuan peluang. Lalu kita buatlah keputusan. Setelah kita buat keputusan, kita tinjau. Setelah itu kita yakin kebenaran itu adanya. Insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan akan diambil dengan baik dan kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Oh gitu ya Bu. Jadi langkah-langkahnya Ibu ikuti suara hati, kemudian harus sejalan juga dengan nalar ya Bu ya. Memilih kebenaran yang paling baik itu mudaratnya kecil atau besar ya Bu ya. Lanjut Bu ya. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu?
Dalam kasus pengambilan keputusan dan dilema etika, hal efektif yang perlu kita lakukan adalah pertama, menyederhanakan pokok permasalahan. Nah, sudah itu kita membangun kebijaksanaan. Oh, itu ya Bu ya. Itulah. Ya. Yang dua itu yang penting sekali kita pelajari. Oh, berarti langkah yang selama ini Ibu anggap efektif itu adalah menyederhanakan dulu ya Bu, pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Baik Bu, jadi berdasarkan permasalahan tadi dan yang Ibu utarakan, baik faktor maupun langkah-langkahnya, hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hasil keputusan yang kita ambil harus ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya proses untuk memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Kalau memang keputusan itu benar, kita anggap benar. Kalau salah, memang orang tua bersedia menerimanya. Serta tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang kita sepakati. Oh, berarti ketika Ibu mengambil keputusan, tantangannya akan ada orang yang pihak-pihak yang tidak dapat menerima ya Bu. Ya. Karena setiap keputusan kita ada yang pro dan kontra gitu ya Bu ya. Yang jelas kalau udah kita sepakati bersama, tentu istiqamah menjalankannya begitu ya Bu ya. Oke Bu, lanjut ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nih Bu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Jadi gini Bu, apakah Ibu langsung ketika ada kasus, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu? Jadi tidak ada jadwal tertentu yang dapat menyelesaikan sebuah kasus. Ya. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung pada jenis kasus tersebut. Nah, pentingnya kasus tersebut diselesaikan secara baik. Nah, terciptanya lingkungan sekolah dalam kondusif dan damai. Oke. Semua warga sekolah. Oke, berarti ketika ada masalah Ibu tidak membuat jadwal tertentu, akan tetapi Ibu prioritaskan mana kasus yang harus diselesaikan segera. Artinya nggak ada waktu ya Bu ya, tidak ada jadwal tertentu. Kemudian adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Komunikasi yang baik dengan semua warga harus kita jalin. Ya. Karena pengelolaan emosi yang baik dalam pemahaman teori pengambilan keputusan itu sangat perlu juga, karena kita seorang pemimpin dan harus paham tentang teori pengambilan keputusan tersebut dan menjadi faktor yang akan mempermudahkan kita dalam membantu pengambilan keputusan tersebut. Berarti intinya faktor yang permudah itu adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah gitu ya Bu ya. Karena pengelolaan emosi yang baik, kemudian pemahaman tentang teori pengambilan keputusan itu menjadi faktor yang mempermudah Ibu ya. Nah ini yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita harus mengidentifikasikan dulu jenis kasusnya. Nah, harus bisa kita lakukan lebih awal. Nah, dengan melakukan pengujian, maka lalu kita lakukan pengujian yang benar atau yang salah. Nah, kita bisa menentukan paradigma apa yang akan dipilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan siswa kita. Masya Allah, luar biasa Ibu ya, sebagai seorang pemimpin Ibu berarti ketika mengambil keputusan Ibu identifikasi dulu kasusnya, kemudian kalau bisa diselesaikan segera, kemudian melakukan pengujian ya Bu ya. Oke Bu Nurma Gusti, terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada Sri untuk wawancara ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Semoga sukses selalu ya Bu Sri juga. Iya Bu, terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum Pak Isam. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, pagi ini semangat, lancar seperti biasa lah kira-kira. Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah lancar juga Pak. Kira-kira bagaimana ini yang bisa dibantu? Ini Bu
mau ganggu Bapak ini sebentar. Saya minta waktu Bapak. Rencananya saya hari ini mau mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini. Keputusannya boleh silakan. Boleh Pak ya, ada mungkin beberapa pertanyaan yang nantinya saya ajukan ke Bapak. Ya, silakan dilanjut. Oke Bapak Ihsan, begini Pak, Bapak kan sudah berpengalaman nih jadi pemimpin atau kepala sekolah. Saya ingin tahu Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Berkenaan dengan dilema etika ya, dengan bujukan moral. Sepemahaman saya begini, ketika saya dihadapkan pada satu peristiwa yang harus dilakukan keputusan, yang pertama yang jelas saya lakukan dulu mengenali kasus yang terjadi, di mana mencari tahu atau mengenali informasi yang berkenaan dengan kasus-kasus tersebut, kemudian menganalisa posisi mana yang benar, pasti ada benar, ada pihak yang salah, gitu ya. Ada kondisi yang tidak sesuai dengan mestinya. Kemudian yang kedua adalah menanyai orang yang terlibat nih di dalam kasus tersebut. Kalau misalkan di sekolah yang paling itu adalah guru, jadi kemudian murid, kemudian juga orang tua, kemudian juga Mungkin ada tenaga pendidikan ya Pak ya? bisa jadi juga ya, kira-kira seperti itu, karyawan atau juga tetangga atau masyarakat sekitar. Terus kemudian yang ketiga adalah biasanya saya buat daftar centang. Oh gitu ya. Jadi setelah saya melakukan mencari informasi, kemudian meminta pendapat dari beberapa orang, kemudian dari pertanyaan itu saya nantikan analisis ini memang sebuah kesalahan atau kesengajaan atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadi kasus tersebut. Oke. Jadi bisa dibedakan nih, ini ada kasus nih mengenai dilema etika atau bujukan moral gitu ya Pak ya? Dari yang tadi itu, dari kita dapat informasi, kemudian ada pertanyaan yang sudah bisa saya jawab dari bahasa Inggris, di situ saya bisa tahu ini sesuatu yang benar yang bisa diiyakan, diterima, atau memang sebuah kesalahan gitu ya. Insya Allah luar biasa ya Pak ya. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Pak, Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Untuk kasus yang berhubungan dengan dilema etika ya, Iya. Biasanya saya mempertimbangkan banyak hal. Karena sebagai pemimpin saya juga justru sering ditantang ketika kebijakan itu kan atau keputusan itu pasti kemudian akan berimbas pada banyak orang, kemudian kepada kondisi sekolah, kepada nama baik saya juga sendiri sebagai pimpinan di sekolah. Banyak pertimbangan yang saya lakukan bahwasanya itu baik untuk saya sebagai pemimpin, baik untuk sekolah, apakah untuk baik si beberapa orang saja. Karena kan sebaiknya yang namanya keadilan itu kan bukan sama besar atau sama banyak. Terkadang keadaan itu harus disesuaikan dengan kondisi atau kasus yang terjadi. Tidak, kadang begini, ada juga muncul satu, saya kasihan nih kalau misal melakukan ini. Iya, ada rasa belas kasihan gitu Pasti ya. namanya manusiawi ya. Gitu. Iya. Sekuat-kuatnya sebagai pemimpin atau setegak-tegak sebagai pemimpin pasti mempertimbangkan kondisi orang. Kira-kira. Oh gitu ya Pak ya. Jadi langkah-langkah konkretnya atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Saya selalu mengiyakan kata hati. Pertama itu. Kembali ke hati gitu Pak ya. Pertama itu. Kemudian baru berpikir atau bertindak secara logika. Oke. Ketika itu salah ya saya katakan salah, tetapi saya menyampaikannya dengan sebaik dan sehalus mungkin gitu. Kalau bisa sehalus sutra kira-kira seperti itu. Oh gitu oke. Dan ya melihat bagaimana kepentingan dari keputusan yang diambil untuk banyakan orang ya, baik itu untuk murid-murid, untuk guru atau untuk sekolah secara keseluruhan. Karena dengan berpikir seperti itu saya bisa lebih berani. Terkadang harus berbenturan dengan peraturan. Iya. Tapi memang yang namanya kita profesional itu saya berusaha untuk mengkaji dulu peraturan yang sudah disepakati bersama atau memang peraturan ini sudah disosialisasikan sebelumnya. Dan karena memang dalam satu kejadian itu ada banyak proses yang harus dilalui. Yeah. Saya tidak biasa langsung, jarang saya sekali mengambil keputusan sepihak atau sesuai dengan apa yang saya yakini. Saya pasti melempar dulu ke rekan-rekan yang bisa saya percayai, termasuk terutama guru senior,
kemudian bisa saya ajak diskusi lah untuk Berkolaborasi gitu ya Pak ya. jatuhnya ya, dan bagaimana mereka berpandangan. Kadang kan pemikiran kita beda-beda. Ya. Ketika orang lain yang justru bisa melihat lebih berbeda di sisi yang berbeda, itu akan menjadi satu dasar untuk bisa saya mengambil keputusan yang tadi. Oke Pak. Nah Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling ringkas kalau saya sering lakukan itu adalah menyederhanakan atau memperkecil ya topiknya. Oh, betul. Langsung ke apa sih yang menjadi Inti. permasalahannya. Ya, gitu. Kadang kan orang suka membumbui lah. Oh, ya. Kadang dari satu orang ke orang lainnya ketika diceritakan tambah-tambah informasinya. Ya. Jadi ketika saya sudah pertama menggali yang tadi itu ya langsung apa sih permasalahannya apa. Kadang ya namanya kita manusiawi, cara orang menyelesaikan, cara orang mendiskusikan, cara menyampaikan itu sebuah permasalahan lain. Oke. Nah jadi permasalahan yang intinya tadi itu berkembang yang seharusnya tidak harus ada itu. Jadi intinya memang Kecilkan dulu permasalahannya betul, Pak ya. fokus ke permasalahannya Fokus apa. ke permasalahan. Nah Pak, kalau begitu kan dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu pasti ada tantangan ya Pak ya. Nah hal-hal apa saja nih Pak ya yang selama ini Bapak lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Tantangannya pasti adalah nama baik saya. Nama Nama baik baik bukan seorang nama baik pemimpin ya, pribadi Pak, ya, ya. tapi Oh, ya. saya menyandang status pimpinan di sekolah. Ya. Karena orang pasti mengatakan kalau misalnya ada suatu keputusan kebijakan yang saya ambil, orang akan berpandangan loh kok sekolahnya melakukan itu, kenapa sih sekolahnya enggak ini? Yang pertama tantangannya, bagaimana pendapat orang, bagaimana tanggapan orang lain yang terkadang itu tidak berkomunikasi dengan kita langsung, ya kita pun tidak bisa mengontrol pemikiran orang tersebut. Dengan apa yang kita lakukan, niat kita baik, keputusan kita baik, tidak berpihak pada satu dua orang saja, tetapi ketika orang lain beranggapannya aneh-aneh, ya itu kan memang hak orang lain, dan pun kita tidak bisa atur itu. Kemudian yang lain adalah tantangannya yaitu dampak dari keputusan yang dilakukan itu bagaimana orang atau kondisi berikutnya, perjalanan berikutnya itu akan mempengaruhi. Pertimbangan jangka pendek, jangka panjangnya gitu ya Pak? Ya istilahnya seperti itu kira-kira ya, jangka panjangnya seperti apa. Nah kalau misalkan saya putuskan A dalam kasus 1 misalnya, nah orang akan beranggapan kan waktu itu terjadi hal yang sama. Keputusannya atau penyelesaiannya itu, waktu sekarang beda, nah gitu ya. Oh gitu. Nah gini Pak, tadi kan banyak masalah tuh Pak ya, kalau ada kasusnya dari guru, ada dari siswa, ada yang datang dari orang tua mungkin ya. Nah apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu nih Pak dalam penyelesaian masalah tersebut, kasus dilema etika tadi Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pas kejadian itu, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Pertama saya tipikal yang tidak langsung menyelesaikan kasus pada saat yang kejadian. Pertama itu, tetapi yang kedua melihat kasusnya seperti apa dulu. Kalau misal kasusnya itu dipelajari dulu. Ya, kalau misal kasusnya itu boleh kalau bahasanya skala gitu, kalau ini perlu tindakan yang langsung diambil, memang harus dilakukan keputusan saat itu, tapi perlu ada penganalisan di kemudian hari atau esok hari. Kemudian yang berikutnya adalah saya mengambil tindakan untuk orang-orang atau pihak yang terlibat pada kasus tersebut untuk bertahan diri dulu. Bertenang, tidak langsung ada persekusi bahasa sekarang kan ya. Tidak gegabah gitu ya. Ya memberikan hukuman atau memberikan tindakan tegas dan sebagainya, supaya semua pihak itu berpikir dulu, istilahnya introspeksi dulu lah dengan diri masing-masing. Kemudian pada esok atau di lain waktu saya menjadwalkan atau mengatur untuk bertemu dari masing-masing pihak ini. Dalam rangka menengahi, mencari informasi dalam kasus tersebut dan solusi yang bisa ditawarkan seperti ini. Kalau memang sepakat, nanti baru dipertemukan semua pihak yang kontra tadi. Kalau misalkan ada 2-3 pihak yang saling bertentangan. Tapi kalau misalkan kasusnya itu adalah satu orang, ya itu mesti ada tindakan yang memang perlu dilakukan secepatnya, langsung di saat itu. Juga karena prosesnya begini Bu Sri,
ketika permasalahan yang dilakukan oleh kesalahan yang dilakukan oleh satu orang itu tindakannya memang harus tegas di saat itu, tapi kemudian tetap harus ada pembinaan dan tindak lanjut istilahnya dari ketika keputusan ini sudah saya lakukan di awal. Pertama ya memang melihat nilai atau norma atau istilahnya kode etik yang bersinggungan dengan kasus tersebut. Misalnya kalau misalnya guru, berarti tentang tugasnya profesionalitas sebagai guru atau kode etik istilahnya ya. Atau yang mana yang dilanggar, atau misalkan ada nilai-nilai sebagai guru, sebagai pendidik. Terus kemudian memastikan bahasanya yang dilakukannya itu benar, posisinya atau salah. Terkadang juga posisinya benar sama benar nih. Nah itu yang bikin dilema kan. Ya, dilema ya. Mau pilih yang mana saya nih? Saya harus pilih yang A, sedangkan yang B juga benar dilakukan. Nah, di situ kadang bingung. Yang kebajikannya sama ini. Ya, di situ dilema istilahnya ya. Dilema ya. Hanya, tapi dari situ saya mampu yang ada menguji dulu istilahnya, yang menganalisis dari pendapat beberapa orang, kemudian melakukan pengujian istilah pengujian. Berdasarkan peraturan yang ada, kesepakatan yang sudah ada di sekolah, kemudian istilahnya kalau di tempat kami itu ada RT ya kan, sekolah, kemudian ada norma-norma sesuai dengan agama atau kode etik guru, kemudian perilaku positif yang harus dicerminkan oleh seorang guru, sampai nanti di akhirnya adalah membuat keputusan itu yang sesuai dengan prinsip pengambilan prinsip seorang pimpinan atau kepala sekolah kita harusnya seperti apa yang tidak merugikan satu atau dua pihak tertentu. Baik Pak. Jadi gini Pak, Bapak ini kan menyelesaikan masalah nih seorang pemimpin. Nah pertanyaan saya berikutnya, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang ya rasanya selama ini mempermudah lah atau membantu Bapak gitu? Ada pasti yang memudahkan saya ketika mengambil sebuah keputusan adalah pengalaman secara internal. Karena sering memang di sekolah itu kejadian atau peristiwa itu sama, cuma yang berbeda itu adalah prosesnya, orang yang terlibat, dan mungkin skala atau efek yang ditimbulkan dari permasalahan itu. Yang kedua adalah orang-orang yang dianggap sering mengalami permasalahan yang sama atau permasalahan yang dialami mungkin di tempat yang lain atau di sekolah lain. Kemudian juga adalah pengalaman dari atau cerita dari rekan bersama sekolah ataupun guru yang sudah mempunyai pengalaman di sekolah lain. Itu sangat berpengaruh untuk bisa menjadi cerminan ya dalam mengambil suatu keputusan, supaya nanti ketika keputusan yang diambil oleh di pengalaman yang lain atau cerita yang lain itu efek negatif itu bisa agak dikurangi atau diminimalisir. Kemudian juga orang yang berpengalaman tadi bisa memberikan sebuah asumsi yang logis, kemudian asumsi yang positif untuk bisa keputusan ini kuat nih untuk dijalankan. Berarti pengalaman itu sangat berharga ya Pak ya. Betul. Nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan ya Pak ya, dari tadi ya Pak, saya ingin tahu Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi mengambil keputusan dilema etika? Ini sebagai pertanyaan terakhir juga nih Pak. Oh, ini karena ngobrolnya kalau ini ya udah mulai asik nih. Jadi kalau dari semua pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus yang kita petik itu adalah keberanian dalam mengambil tindakan itu secara tegas. Kan kalau pimpinan kan harus sikapnya tegas, tidak berpihak dalam satu dua pihak. Kemudian setiap kasus itu perlu dianalisis secara bagus gitu, baik lah, tepat. Mulai dari mengidentifikasi masalahnya, kemudian menemukan titik dan penyebab, kemudian akibat yang timbulkan permasalahan tersebut, proses tersebut, kemudian melakukan istilahnya pengujian itu kan bahasa itu lebih ya, menanyakan kepada seseorang maksudnya kalau kasus ini terjadi pada bapak ibu, ayo bapak lakukan apa? Ada pengujian yang saya lakukan. Jadi nanti ketika saya memutuskan tindakan yang harus saya lakukan terhadap penyelesaian kasus terhadap si yang bermasalah tadi, itu bisa lebih nampak kira-kira efeknya seperti ini. Nah, terus kemudian adalah melakukan memposisikan diri bagaimana kita ketika berada dalam posisi yang benar atau menempatkan kasus itu pada posisi yang salah. Nah, artinya benar
ini benar nih gitu, tapi dia bertentangan dengan nama. Oke. Nah ini salah nih. Salah nih. Nah, tapi dia itu bisa dianggap benar untuk beberapa hal, beberapa bagian. Nah, itu kan yang bikin dilema dan sebagainya. Nah, di situ pembelajaran supaya kita bisa lebih berpikirnya itu alur, logis, dan semua itu memang perlu dengan fakta dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali pengalaman Pak Ihsan ini. Semoga ya hasil dari wawancara Bapak ini bermanfaat juga bagi saya kelak kalau jadi seorang pemimpin ya Pak. Mudah-mudahan ya. Amin. Terima Tapi saya kasih Pak Ihsan. Tapi saya masih juga perlu banyak belajar nih, karena Bu Cici kan juga melakukan apa ini Wawancara untuk iya. Kalau nanti tidak bisa bertukar pikiran supaya nanti dari Bu Cicinya pun dari saya juga bisa lebih mantap dalam menjalankan tugas sebagai pembelajaran ya di sekolah. Semoga saya cepat jadi pemimpin seperti Bapak Ihsan ya. Atau mau menggantikan saya? Waduh. Oke Pak Ihsan, terima kasih banyak atas waktunya dan Ya, terima kasih sama-sama. juga atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak.